Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam kondisi yang sehat dan juga tetap bersemangat. Perkenalkan, nama saya Triana Zulfiqaningrum. Saya seorang mahasiswi. Di sini saya akan menjelaskan berbagai macam informasi yang sudah saya dapatkan mengenai problematika pembelajaran IPA di masa pandemi COVID-19. Ternyata sudah setahun lamanya kita menghadapi pandemi virus COVID-19. Adanya virus COVID-19 ini memberikan banyak pengaruh besar bagi masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang kesehatan, kemudian ekonomi, dan juga dalam bidang pendidikan. Bicara tentang pendidikan, upaya untuk menghambat penularan virus COVID-19, Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan Budaya Republik Indonesia memberikan solusi siswa dan guru aman terhindar dari virus tersebut dengan adanya memberlakukan pembelajaran tatap muka diubah menjadi pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran secara online. Pembelajaran secara online itu dilakukan hampir sama dengan pembelajaran tatap muka. Tetap ada penilaian, tetap ada pengumpulan tugas, absensi, dan lain sebagainya. Ketika kita belajar secara tatap muka atau secara konvensional, kita dapat bertatap muka secara langsung, berinteraksi langsung, kita dapat bersosialisasi langsung dari siswa ke siswa, siswa ke guru, seperti itu. Akan tetapi setelah kita melakukan pembelajaran secara online, itu kita tidak dapat bertatap muka secara langsung. Akan tetapi kita tetap bisa berinteraksi secara online, bertatap muka secara maya, kita juga tetap bisa seperti itu. Nah, di sini pembelajaran secara online itu sangat efisien dikarenakan waktu dan tempat itu tidak terpaut oleh waktu dan tempat. Jadi semisal guru memberikan tugas jam sekian, kemudian nanti bisa dikumpulkan seminggu yang akan datang. Nah, kita juga bisa mengatur waktu untuk dapat melakukan tugas tersebut. Jadi tidak pada saat itu juga, dan waktu dan tempatnya pun juga tidak dalam satu majelis gitu. Jadi kita bisa di rumah, misalkan kita lagi bepergian, kita juga bisa melakukan pembelajaran secara online seperti itu. Setelah saya melakukan wawancara terhadap teman saya yang sudah mengajar tentunya di beberapa sekolah, kemudian saya menemukan terkait artikel-artikel yang bahas tentang problematika pembelajaran IPA di sekolah pada masa pandemi ini. Ternyata banyak sekali problem-problem yang dialami. Jadi dan rata-rata problemnya itu hampir sama di setiap sekolah itu. Untuk problem yang pertama, siswa dan guru itu tidak dapat melakukan praktikum secara bersamaan. Jadi di dalam pembelajaran IPA itu terdapat materi atau yang mengharuskan mereka untuk berpraktikum atau bereksperimen. Nah, akan tetapi di saat pandemi ini kita akan menggunakan pembelajaran secara online. Jadi kita tidak dapat melakukan praktikum secara bersamaan. Sedangkan untuk praktikum itu sendiri itu butuh yang namanya perlengkapan, alat-alat dan juga bahan-bahan seperti itu. Nah, itu problemnya di situ. Jadi guru dan siswa juga tidak bisa melakukan praktikum. Nah, untuk solusinya itu kita bisa menggunakan praktikum secara mandiri. Nah, jadi setiap siswa itu melakukan praktikum secara mandiri dengan alat dan bahan sesuai yang ada di dalam lingkungan sekitar seperti itu. Jadi nanti gurunya itu mengarahkan, oh ternyata praktikum ini bisa nih menggunakan dengan bahan-bahan yang seadanya, tapi juga maknanya itu sama seperti itu. Jadi bisa menggunakan botol-botol bekas, kemudian dan lain sebagainya. Untuk bahan-bahannya juga yang terdapat di sekeliling kita. Jadi yang tidak memberatkan siswanya seperti itu. Dan nanti setelah siswanya menyiapkan alat dan bahan, kemudian gimana? Ya kemudian mereka membuat video seperti itu. Nah, videonya mereka itu nanti dikirimkan kepada
uh, gurunya seperti itu. Jadi memudahkan mereka. Jadi tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan praktikum karena sudah dibekali dengan alat dan bahan yang seadanya. Tapi kita juga harus gurunya itu harus memantau seperti itu, memantau siswanya agar dapat melakukan praktikum dengan baik dan juga benar. Selanjutnya yaitu problem yang kedua. Untuk problem yang kedua ini, siswa merasa kesulitan dalam materi yang bersifat berhitung atau rumus-rumus seperti itu. Nah, ketika siswa mendapatkan materi yang seperti itu, siswa merasa kesulitan untuk bagaimana sih rumus ini digunakan. Rumus ini digunakan untuk mencari apa, kemudian bagaimana cara menghitungnya. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita menghafal rumus-rumus itu secara cepat. Nah, dari masalah tersebut biasanya kendalanya itu karena gurunya tidak memberikan penjelasan yang maksimal, dalam artian hanya memberikan materi, memberikan soal. Nah, jadi tidak ada penjelasan secara signifikan. Nah, jadi siswa merasa kesulitan dalam mempelajari hal tersebut. Akan tapi terdapat solusi. Nah, solusi tersebut bisa digunakan dengan cara gurunya itu membuat video tutorial yang dibuat oleh guru, yaitu dengan menjelaskan bagaimana sih rumus ini digunakan, bagaimana cara menghitungnya, dengan memberikan contoh-contoh seperti itu. Nah, kemudian dengan memberikan video tutorial tips and trick cara menghitung cepat rumus fisika dengan dari A sampai Z, misal seperti itu. Nah, kemudian video tutorial itu kemudian dikirim di grup WA. Nah, setelah dikirim ke grup WA, kemudian kan video tersebut akan di-download siswa dan akan tersimpan di memori siswa, di memori HP siswa. Jadi tidak memerlukan banyak biaya karena setelah satu kali download, kemudian siswa bisa menggunakan video tersebut kapanpun yang dia mau, seperti itu. Untuk problem yang ketiga, pemberlakuan pembelajaran daring secara terus-menerus ini membuat siswa menjadi mengeluh. Mereka mengeluh karena pemakaian kuota internet itu secara berlebihan. Jadi kita kan menggunakan pembelajaran online kan harus pakai akses internet. Jadi mereka sangat keberatan dalam menggunakan internet secara berlebihan. Nah, hal ini dapat diberikan solusi. Solusinya yakni dari pihak pemerintah ataupun dari pihak sekolah itu sendiri memberikan akses internet atau kuota yang gratis kepada para pelajar seperti itu. Jadi mereka bersemangat untuk melakukan sekolah pembelajaran secara online tersebut. Jadi adanya peristiwa ini, kebanyakan siswanya itu dalam melakukan pembelajaran tidak bersemangat, kemudian tidak termotivasi untuk belajar, motivasinya itu rendah sekali. Nah, ini kan akan berdampak pada hasil belajar siswa dan juga penilaian seperti itu. Untuk problem yang keempat, jadi problem yang keempat ini terbatasnya komunikasi dan sosialisasi antar siswa dan juga guru. Jadi adanya pembelajaran secara online ini membatasi interaksi dan sosialisasi guru dan siswa, dikarenakan banyak sekali di luar sana, di sekolah-sekolah banyak sekali pembelajaran online ini menggunakan aplikasi berupa WhatsApp Group, di mana penggunaan WhatsApp Group ini hanya bisa meng-share atau membagikan video, kemudian pesan suara, membagikan file seperti itu.
Jadi tidak ada interaksi secara langsung seperti itu. Jadi interaksinya melalui chat saja. Nah, untuk solusi dari problem yang keempat ini, yakni bisa menggunakan aplikasi lain, yaitu aplikasi Google Meet, kemudian Zoom. Nah, dua aplikasi ini bisa digunakan untuk berinteraksi atau bersosialisasi secara langsung. Akan tetapi secara maya ya. Jadi bisa bertatap secara maya seperti itu. Nah, ini efektif untuk bersaling sapa, kemudian untuk bisa digunakan sebagai media pembelajaran yang menurut saya itu sangat efektif. Akan tetapi di samping itu penggunaan aplikasi Zoom dan juga Google Meet ini memerlukan banyak biaya seperti itu, tidak seperti WhatsApp memerlukan banyak biaya karena kan menggunakan videonya berlangsung secara lama durasinya, ada yang sampai 2 jam, akan tetapi untuk efektifnya itu 40 menit seperti itu. Nah, ini bisa dilakukan agar tidak terlalu banyak biaya yang dikeluarkan. Itu bisa dilakukan setiap mungkin seminggu sekali ataupun 1 bulan 2 kali atau 3 kali. Jadi tidak setiap pembelajaran itu menggunakan via Google Meet ataupun via Zoom. Nah, untuk problem yang kelima yaitu akses yang tidak memadai ke internet. Jadi ada beberapa sekolah-sekolah itu khususnya di daerah dataran tinggi itu tidak dapat mengakses internet secara lancar. Nah, kita tahu bahwa di dataran tinggi itu memang sangat sulit untuk mendapatkan akses internet, untuk terhubung ke internet seperti itu. Sinyalnya hilang-hilangan, kemudian intinya itu sulit mendapatkan akses internet. Nah, jadi hal ini tidak efektif ketika ada pembelajaran secara online itu dilakukan. Nah, jadi untuk menanggulangi solusi dari permasalahan tersebut, yakni siswa tetap masuk ke sekolah, akan tetapi dikelompokkan dalam kelompok kecil. Jadi semisal di dalam satu kelas itu terdapat 20 siswa. Nah, jadi dibagi menjadi kelompok kecil, dibagi menjadi 4 kelompok. Jadi satu kelompoknya isinya 5 orang, satu kelompok isinya 5 orang, satu kelompok isinya 5 orang, seperti itu. Nah, kemudian untuk pembagian masuk ke sekolah itu juga dibagi, tidak semuanya bisa masuk seperti itu. Jadi misalnya dari satu kelas ini kloter 1 dari jam 9 sampai jam 10 misal. Nah, dan jamnya itu juga tidak jam seperti sekolah biasanya seperti itu. Jadi misalkan anjurannya cuma 1 jam atau 2 jam saja untuk sekolah. Nah, dengan mematuhi protokol kesehatan tentunya memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan seperti itu. Nah, adapun solusi lain ketika tidak boleh melakukan kegiatan dalam suatu majelis, itu bisa saja menggunakan guru berinisiatif mengajar ke rumah siswa. Jadi rumah siswa yang jaraknya berdekatan itu dijadikan satu seperti itu. Nah, jadinya tetap ada pembelajaran. Nah, ini solusi yang tidak bisa mengakses ke internet seperti itu. Jadi siswa tetap belajar, pembelajaran tetap dilakukan, akan tetapi dengan cara yang seperti itu. Nah, jadi seperti itu beberapa informasi yang sudah saya dapatkan dari berbagai macam sumber mengenai problematika pembelajaran IPA di masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kita wajib mematuhi peraturan pemerintah, di mana kita harus di rumah aja, kemudian mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, agar kita terhindar dari virus COVID-19 dan kita juga bisa memutus rantai penularan dari virus tersebut, agar kita dapat kembali menjalankan aktivitas sedia kala. Kita dapat berkumpul dengan teman-teman kita, kerabat kita yang jauh, kemudian kita bisa bersekolah, dan ekonomi di negara kita juga bisa kembali normal seperti itu. Terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.